Hai Smart Traders and Investor, kembali lagi bersama saya Kadek Mertayasa di channel Yuk Nabung Saham. Nah, di episode kali ini kita akan membahas salah satu perusahaan yang direquest oleh Xian Wei, kode sahamnya Buka, nama perusahaannya yaitu PT Bukalapak.com. Oke, kita langsung saja cek datanya di aplikasi iPod. Jika Anda menyukai konten-konten kami mengundang Anda untuk mengklik tombol like dan subscribe agar Anda mendapatkan video terbaru kami setiap minggunya. Nah, selanjutnya di sini kita ganti kode sahamnya Buka. Kemudian kita enter. Nah, kalau kita lihat grafiknya, perusahaan PT Bukalapak.com Tbk ini selama setahun terakhir itu harga sahamnya cenderung downtrend atau mengalami penurunan harga seperti itu, atau mengalami tren turun. Nah, sekarang kita ingin lihat apa yang dilakukan oleh investor besarnya di perusahaan PT Bukalapak.com Tbk ini selama sebulan lebih terakhir dari tanggal 1 April 2022 sampai dengan perdagangan terakhir di tanggal 20 Mei. Nah, apa yang dilakukan oleh investor besarnya selama sebulan lebih terakhir ini? Apakah mereka akumulasi atau membeli dalam jumlah besar atau distribusi menjual dalam jumlah besar seperti itu? Kita ingin tahu aksi mereka. Oke, langsung saja kita cek data broker summary-nya atau data transaksinya ya. Kita klik kolom Broksum. Nah, selanjutnya kita ganti kode sahamnya di sini Buka dengan nama perusahaan PT Bukalapak.com Tbk. Selanjutnya kita ganti tanggalnya dari tanggal 01/04 atau April sampai dengan tanggal 20 Mei ya. Perdagangan di minggu terakhir kemarin hari Jumat. Kemudian kita show. Nah, berdasarkan data transaksi atau data broker summary dari perusahaan PT Bukalapak.com Tbk ini, kalau kita hitung total lot yang dibeli dengan total lot yang dijual secara keseluruhan dengan menggunakan tools tambahan yaitu Detektor, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasanya selama sebulan lebih terakhir ini investor besarnya melakukan aksi small distribusi. Namun, di beberapa hari terakhir, itu investor asing mulai membeli, mulai masuk ke perusahaan PT Bukalapak.com Tbk ini. Nah, kalau investor asing terus masuk, maka ada potensi harga sahamnya naik karena aksi beli yang mereka lakukan seperti itu. Jadi kesimpulannya di sini small distribusi untuk jangka selama sebulan terakhirnya ya. Nah, kita perlu perhatikan investor asing walaupun investor asing di sini bukan sebagai pengendali, tetapi sebagai semi retailnya. Oke, sekarang kita tutup data transaksinya. Nah, selanjutnya bagi rekan-rekan investor jika ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin di-request, silakan komen di kolom komentar. Untuk yang ingin bergabung di grup channel Telegram kami, silakan klik linknya ada di kolom deskripsi. Nah, berikutnya kita cek data peta kepemilikannya. Nah, berdasarkan hasil riset yang saya lakukan dengan mengumpulkan data-data dari SRO Bursa Efek Indonesia dan data-data dari sekuritas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasanya perusahaan PT Bukalapak.com Tbk ini 99,7% sahamnya telah dicetak dalam bentuk scriptless. Nah, dari 99,7% saham yang beredar di publik, kepemilikan investor besarnya di sini sebesar 46,6%. Ini porsi kepemilikan yang masih kurang kategorinya karena berada jauh di bawah 75% sebagai standar minimal untuk investasi jangka panjang seperti itu. Tetapi kalau untuk diperdagangkan dalam jangka pendek maupun bulanan itu masih sangat bagus seperti itu. Nah, kemudian investor retail di perusahaan ini sebesar 18,2%. Ini juga porsi kepemilikan retail yang kategorinya sudah cukup besar karena ambang batas maksimum kepemilikan investor retail atau investor kecil di perusahaan
di semua perusahaan itu sebesar 25%. Nah, di sisi lain, perusahaan ini juga banyak dimiliki oleh investor asing, dan investor asing di sini statusnya sebagai semi-retail. Walaupun perusahaan Bukalapak ini dikendalikan oleh investor lokal institusi ya. Nah, jadi kesimpulannya, perusahaan ini layak untuk ditradingkan, tetapi tidak layak untuk diinvestasikan. Kemudian yang kedua, karena investor besarnya atau investor semi-retailnya dalam sebulan terakhir sedang distribusi, maka sebaiknya tunggu harga sahamnya lebih turun ke level supportnya, seperti itu. Karena bisa saja investor asing keluar nanti, setelah itu maka harga sahamnya akan turun lebih dalam. Karena di sini statusnya selama sebulan terakhir itu adalah distribusi. Walaupun distribusinya kecil, seperti itu. Nah, itu saja yang dapat saya sharingkan untuk Xianwei. Sekali lagi, bagi rekan-rekan investor, jika ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin di-request, silahkan komen di kolom komentar. Untuk yang ingin bergabung di grup channel Telegram kami, silahkan klik linknya ada di kolom deskripsi. Baik rekan-rekan investor, see you next time. Salam cuan selalu.